Hai guys, ketemu lagi di channel Yuka Dika. Kali ini kita akan membahas tentang tragedi 1997. Tentunya kalian penasaran kan? Sebelum kita bahas, yuk like and subscribe dulu. Jumat 19 Desember 1997, pesawat Silk Air M1185 berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Changi, Singapura. Tapi pesawat itu tak pernah tiba di tujuannya karena sejarahnya berakhir sore itu. Tanpa adanya cuaca buruk atau laporan tentang kerusakan mesin, pesawat komersil Singapura ini menukik tajam dan jatuh ke Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan hingga hancur menjadi kepingan kecil sekitar pukul 16.12 waktu Indonesia bagian barat. Pesawat terbang dengan ketinggian 3.700 di atas Sungai Musi saat tiba-tiba arah pesawat berbalik dengan posisi nyaris vertikal. Pesawat itu jatuh, terjun bebas ke bawah dengan kecepatan yang nyaris mendekati supersonik. Sebelum tercebur ke sungai, sejumlah bagian pesawat seperti ekor dan sayap terpisah dari badan karena kuatnya kecepatan pesawat itu saat jatuh. Setelah banyak bagian terlepas, pesawat jatuh menghujam ke Sungai Musi. Pesawat tersebut hancur jadi puing-puing kecil dan semua penumpang serta awak pesawat tewas. Pesawat ini membawa 104 penumpang di dalamnya yang terdiri dari 97 penumpang dan 7 awak penerbangan. Sebagian besar dari mereka tak bisa lagi dikenali. Berdasarkan rekaman yang diambil dari badan pesawat, penyelidik Indonesia mempublikasikan temuan awal pada 1999 yang menyebut tidak ada cukup bukti untuk menentukan penyebab kecelakaan. Sementara Komite Nasional Keselamatan Transportasi Indonesia mengesampingkan dugaan kegagalan mekanis dan listrik, cuaca, atau penyimpangan kontrol lalu lintas udara sebagai penyebab kecelakaan. Tapi, telah agen Amerika Serikat menyebut kecelakaan diduga tindakan sengaja seorang atau lebih dari satu orang dalam pesawat. Khususnya sang pilot yang diketahui menderita kerugian besar di pasar saham di sekitar waktu terjadinya kecelakaan. Dikutip dari New York Times, pilot Su Waiming tengah menderita kerugian besar di pasar saham sebelum kecelakaan terjadi. Berdasarkan laporan polisi Singapura, Su juga tengah diterpa masalah keuangan. Ia menderita kerugian dari perdagangan saham di Singapura senilai 2,25 juta dolar Singapura dan 15 hari sebelum kecelakaan. Su mendapat sanksi utang sebesar 118.000 dolar Singapura. Tahukah kalian, ternyata ada catatan Su membuat polis asuransi untuk istri dan anaknya jika ia mengalami kematian atau cacat permanen. Polis pertama dibayar pada 16 Desember dan mulai berlaku pada 19 Desember, tepat saat hari kecelakaan terjadi. Dan ternyata, Kapten Su memiliki pengalaman dengan pesawat tersebut selama 20 tahun. Selama berkarir, ia pernah mengalami musibah, yaitu kehilangan 4 teman satu skuadronnya ketika latihan terbang rutin tahun sebelum kecelakaan. Nah, dampak psikologis dari musibah itu diduga mengubah kepribadian Su yang berujung pada kecelakaan pesawat Silk Air tersebut. Tapi, pihak Silk Air membantah hasil investigasi ini dan mengatakan bahwa Silk Air 185 jatuh murni karena gangguan listrik pada mesin pesawat. Sebenarnya, jatuhnya pesawat karena tindakan bunuh diri dari pilot bukan sesuatu yang tak mungkin terjadi. Ternyata, sejumlah penerbangan tercatat mengalami musibah karena niat jahat dari pilotnya. Nah, itu tadi musibah jatuhnya pesawat Silk Air M1885 pada 19 Desember 1997. Kecelakaan pesawat memang beberapa kali terjadi, tapi kita harus bijak untuk menyikapinya. Dimanapun kita berada, jangan lupa untuk berdoa dan menjaga keselamatan kita ya guys.